Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi ke-6. Di materi ke-6 ini kita akan membahas tentang peran public relation dalam mengatasi krisis reputasi. Nah, public relation itu merupakan penyelamat ketika perusahaan pas lagi terkena krisis. Teman-teman, public relation itu bukan cuma buat branding doang pas lagi aman. Justru peran aslinya kelihatan banget nih ketika perusahaan lagi kena masalah. Krisis itu kayak penyakit, kalau nggak diisolasi atau ditangani cepat, bisa nular dan ngancurin reputasi yang udah dibangun bertahun-tahun. Di sini, PR mempunyai 4 peran utama. Yang pertama yaitu teknisi komunikasi. Teknisi komunikasi ini tugasnya ngapain? Jadi, teknisi komunikasi itu mempunyai tugas membuat rilis berita atau konten sosmed buat jelasin masalah ke publik. Yang kedua, penasehat ahli. PR yang kasih saran strategi ke atasan berdasarkan tren dan riset pasar. Yang ketiga, fasilitator komunikasi yang menjadi jembatan atau penengah antara perusahaan sama publiknya. Yang keempat, pemecah masalah. PR yang ada di bagian pemecah masalah ini yaitu adalah PR yang ikut turun tangan bareng manajer lain buat nyari jalan keluar krisis. Yang kedua, pola penting pas lagi ngurusin masalah atau krisis manajemen. Nah, pas krisis datang ada beberapa jurus nih yang harus dilakuin. Yang pertama, gercep atau respon cepat. Publik itu nungguin jawaban kita. Makin telat kita ngomong, maka makin rugi juga nih kita. Yang kedua, jujur dan transparan. Komunikasi harus jelas dan akurat biar orang tetap percaya. Yang ketiga, punya juru bicara. Harus jelas siapa yang bakal ngomong ke media biar pesannya nggak simpang siur. Yang keempat, pantau sosmed. PR wajib banget liatin komentar negatif atau rumor di internet biar nggak makin liar. Yang ketiga, kenali siapa yang ngadepin kita atau analisis publik. Kita nggak bisa asal ngomong, kita harus tahu siapa publik kita, karyawan, pelanggan, atau investor. Caranya, lihat lewat analisis psikografis. Kita lihat gimana perilaku, sikap, sama nilai-nilai mereka. Jadi, pesan yang kita kasih tahu itu nggak cuma masuk di logika, tapi juga kerasa secara emosional di mereka. Yang keempat, reputasi, FVS, citra, dan klaster krisis. Terakhir, kita harus paham nih bedanya reputasi sama citra. Reputasi itu dibangun lama dan cuma kesan sesaat. Terus, krisis itu perlu dikelompokin atau diklasterkan. Misalnya, ini krisis industri kah, krisis alam kah, atau emang krisis reputasi. Dengan kita tahu jenis masalahnya, kita bisa fokus nyari solusinya. Jadi, kesimpulannya, krisis itu pasti ada. Tapi gimana cara PR ngelola komunikasi dan ngedeketin publiknya, itu yang bakal nentuin perusahaannya apakah makin kuat atau malah hancur. Abis krisis kelar pun kita harus evaluasi lagi apa yang kurang buat perbaikan ke depan. Nah, kiranya itu materi 6 yang sudah saya pelajari. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.